siang ini, ya kan akan siang nanti. Kalau tidak siang berarti kiamat. Insya Allah kita akan jumpa dengan siang. Makanya pagi menjelang siang. Bersyukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Iya kan? Ada nikmat sehat, iya kan? Ada nikmat rezeki, tapi bukan nikmat rezeki mardatillah, itu nama guru itu. Rezeki. Banyak nikmat yang Allah berikan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Mentang-mentang HRS sudah pulang dari luar takbir. Biasanya kan Habib Rizik Sihab hobi begitu ya, takbir untuk menyemangati jamaah. Oke, yang di lapangan nggak ribut kan? Berarti aman ya. Oke, selawat perangkai salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dengan Bapak siapa sekarang? Dengan Pak Anwar Sadat atau Pak Sadat. Jangan panggil Pak Anwar. Pak Sadat. Kasihan orang yang tidak bisa nyebut R, ya kan? Jadi Pak Anwar jadi. Makanya daripada nama Bapak dirubah-rubah menjadi Pak Anwar, lebih baik Pak Sadat. Oke, siapa namanya? Pak Sadat. Kalau anak kecil biasanya manggilnya Uwan. Uwan itu di atas UAS. Kalau Uwan kan ujian akhir nasional. Kalau UAS ujian akhir semester. Nah, tapi bukan Ustaz Abdul Somad ya. Ustaz Abdul Somad itu jauh ilmunya, itu lebih tinggi pada Bapak. Ya kan? Ini bicaranya tadi antara UAS dan Uwan ya. Dan candaan aja. Kemarin kita berbicara tentang adab. Nah ini contoh tak beradab. Kalau guru ngomong, yang mendengar tak boleh ngomong, namanya mendengar. Itulah filosofi kata Ustaz Yul. Filosofi telinga dua, mulut satu. Kenapa Allah ciptakan telinga kita dua? Karena supaya kita itu banyak mendengar, tidak banyak mengecek. Coba Allah ciptakan manusia itu mulutnya dua, telinganya satu. Berantem ya kan? Satu bilang belok kanan, satu belok kiri, rupa dilantak oleh bos. Ya kan? Karena cekcok dia dua. Kalau telinga nak mau dia cekcok, mau mulutnya dua. Ya kan? Kalau mulutnya dua, yang kanan sikat gigi, yang satu makan, bahaya juga. Oleh karena itu, begitulah mulianya Allah menciptakan anggota tubuh kita. Maka manfaatkan ciptaan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Paham tuh? Duduk rapi, duduk pun ada adab. Ngapain ilmu tinggi-tinggi tapi tak beradab? Banyak orang yang berilmu tinggi tapi tak beradab, ya nak? Jadi adab itu penting. Adab itu bukan hanya sekedar berbahasa yang santun. Banyak orang yang berbahasa santun tapi tak beradab, ya nggak? Duduk di kursi guru, bahasanya santun tapi termasuk tidak beradab. Kemudian kalau jumpa dengan guru, diam saja dia, kelihatannya santun tapi tak beradab.
Nampak guru kasih senyum sedikit, keluarkan gigi satu, ya kan? Keluarkan gigi sedikit, senyum. Jadi melihat guru tidak seperti melihat monster. Tahu monster? Besok ini kalau terlambat jangan lagi masuk lapangan. Itu juga tak beradab namanya. Ada adab masuk majelis itu, ada adab. Bapak dulu kuliah terlambat, bapak masuk, ya. Sadat katanya. Nah, bapak dulu di kuliah sadat, nggak kenal dengan orang Anwar, nggak kenal. Sadat. Kenapa terlambat? Macet bu. Tutup pintu dari luar. Bapak tutup pintu dari dalam. Kamu dari luar menutup pintu, ya? Berarti tidak boleh masuk. Pernah menutup pintu dari luar, dari luar kelas? Kamu berada di kelas atau di dalam kelas atau di luar kelas? Di luar kelas. Di dalam di jendela katakan, Bu, jadi saya di luar. Iya, kamu di luar. Sampai kapan? Sampai habis mata pelajaran, mata kuliah. Jadi belajarlah untuk menjadi orang yang beradab. Paham tuh? Kalau nanti Jumat, ya, terlambat masuk ke lapangan, buat barisan baru. Duduk tuh dekat apa itu? Apa namanya tuh? Lobby. Duduk buat barisan situ. Dengarkan situ tertib, jangan pula mengheboh itu. Model Cino Karam. Tahu kamu Cino Karam? Orang Cina Karam tahu? Itu ngeri tuh. Heboh. Ya, ini untung tak heboh. Kadang-kadang perlu juga guru ini punya ilmu hipnotis ya. Bapak berkali-kali diajak oleh orang untuk gabung dengan ilmu hipnotis. Bayarannya 3 juta, tapi belum sempat. Insya Allah dalam tahun ini Bapak belajar hipnotis. Insya biar Bapak hipnotis anak-anak murid min 3. Hipnotis itu bukan negatif. Sama dengan pisau. Pisau itu bisa untuk membunuh, bisa untuk meracik bawang, ya kan? Hipnotis dipegang oleh ulama itu luar biasa juga. Mengendalikan alam bawah sadar, kan luar biasa. Bapak udah juga baca beberapa artikel tentang hipnotis. Itu bukan kaleng-kaleng yang kamu hadapi sekarang. Ya Pak Yul. Pak Yul aja kasih jempol ya. Paham? Jumpa dengan guru, ya. Kasihlah senyum sedikit. Senyum. Coba semuanya senyum. Senyum Pepsodent. Walaupun gigi kuning. Senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Akil kemarin. Nih contoh senyum Pepsodent yang luar biasa. Ini Gil, Gil. Coba Gil, dangding, 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 coba. Itu kata Bu Dona begitu tuh. Ding, coba Gil. Gil. Cepat. Nanti Bapak kasih tahu sama Ustaz Samsudin. Anak Ustaz Samsudin kan, sini om. Itu anak Ustaz Samsudin kok. Sini, coba Gil. Cepat. Wah, anak Ustaz sini. Anak Ustaz Yul. Kemana kamu Gil? Oh, ambil sepatu, bukan ambil sepeda kan? Sini Gil. Dari semua peserta yang duduk ini, dialah akil senyumnya yang paling indah. Makanya Bapak ansur dia ke depan. Cepatlah Gil, nanti jam 8 Pak. Gil, marah Pak Beta nanti lewat nih. Hah? Masya Allah. Pak Roy, iya, duplikasi kayaknya. Jadi oh iya. Oh, ini bagus juga nih. Sini. Iya, reinkarnasi sini. Nah, ini bisa
bisa bertarung MMA sama bapak di sini. Sini. Wah, luar biasa. Sini. Senyumnya itu indah, ya, indah. Sini. Nama siapa? Akil. Akil duduklah. Ini ngapa berdiri aja? Kita nonton bioskopnya. Iya pula. Bapak mengingatkan sesuatu dengan kamu. Ya. Memang ganteng kamu. Salah bapak rupanya mengatakan Akil orang senyum terhebat di dunia. Rupanya ternyata ada satu orang lagi yang luar biasa. Nama siapa? Azam. Bukan Roy Martin ya. Luar biasa. Azam. Ini Akil. Coba senyum Azam dulu. Kita lihat ya. Hitungan ketiga dia senyum. Senyum itu sedekah. Sini, depan. 1. Belum. Kelajuan kamu senyumnya. Orang belum suruh senyum dah senyum. 1, 2, 3. Iya. Cabenya bersinar. Habis makan nasi goreng. Jelas cabai mahal 20 juta sekilo. Jangan banyak makan cabai. Oke. Nanti yang paling terbaik senyumnya dikasih hadiah sama Pak Yul. Itu luar biasa Pak Yul lah. Oke, kalau hari ini minggu depan. Oke, coba senyum 1, 2, 3. Edit namanya itu. Oke, kasih tepuk tangan untuk orang ini berdua. Silakan duduk. Jadi senyum itu sedekah. Indah rasanya. Bapaknya kalau nampak panas, senyum panas sama bapak, woi, indah rasanya dunia. Iya kan? Tapi kalau nengok panas cemberut aja dia, takut kita sama panas. Iya kan? Walaupun panas itu katanya setampan Nabi Yusuf. Gitu. Tapi kalau dia tak senyum sama bapak, tentu takut kita. Ya enggak? Masuk pula kita ke dalam lubang semut nanti, saking kan takut. Makanya senyum itu penting. Paham? Membahagiakan hati orang itu penting. Apalagi guru. Kemarin Mbak Yul, ini udah luar biasa. Ada beberapa anak kita yang sudah mengucapkan salam ini. Jumpa sama Bapak, Assalamualaikum Pak. Wow, itu luar biasa. Ya kan? Apa sini jangan tengok sana. Oke. Assalamualaikum Pak. Ada beberapa orang kemarin itu. Ada ketemu dengan si Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ada ketemu dengan siapa kemarin tuh? Zahra. Mana Zahra? Mana dia? Mana Zahra? Ada sempat. Mana sempat? Ini Zahra. Zahranya di dalam kelas dia diam aja. Tapi kalau jumpa sama bapak udah berani dia. Assalamualaikum Pak. Itu perlu untuk dilanjutkan. Oke. Jadi menyampaikan salam itu sama dengan mendoakan guru. 3 doa di dalam salam. Keselamatan. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat, kasih sayang. Allah akan dimintanya, Allah sayang sama kita, dimintanya Allah menyelamatkan kita. Paham? Wa barokah, keberkahan. La ilaha illallah. 3, selamat, apalagi kasih sayang dan keberkahan. Begitulah dahsyatnya orang yang mengucapkan salam. Makanya orang yang mengucapkan salam itu kita jawab dengan baik. Takbir. Orang salam. Sudah beberapa orang yang mempraktekkan. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Setelah salam, tidak boleh duduk di kursi guru. Tidak boleh. Ya. Apalagi
di kursi guru saja nggak boleh, apalagi duduk di meja guru. Di meja guru, paham toh? Nggak boleh. Apalagi adabnya, masuk ke kamar mandi melangkah pakai kaki kiri. Sepele modelnya, ya kan, remeh modelnya. Masuk ke WC melangkah mendahulukan kaki kiri, jangan mendahulukan wajah, tapi kaki kiri, barulah kaki kanan. Ingat, kaki kiri dilangkahkan, kaki kanan dibawa, jangan ditinggal di luar WC, terjepit nanti kamu. Di dalam WC, di dalam WC nggak boleh main-main. Yang laki-laki usahakan ketika buang air kecil itu dalam keadaan duduk, jangan berdiri. Basah celananya, kamu buka ikat pinggangnya, kemudian buka kancingnya, buka resletingnya, turunkan ke bawah, angkat kakinya, kemudian baru jongkok. Nah, gitu caranya. Ternyata anak-anak kita ini ya luar biasa, tidak tahu caranya kencing dalam keadaan duduk. Berarti kencing berdiri semua. WC jongkok, kita kan ada WC jongkok. Kalau WC jongkok itu dilap dulu, ada tisu kan, dilap dulu. Nah itu lebih senang lagi, duduk di situ. Jangan pula jongkok di atas kloset itu. Ya, paham toh caranya? Kecuali nanti darurat, nggak bisa lagi kita jongkok, baru kita berdiri. Umpamanya kita pergi ke airport, gimana tuh? Mau pergi terbang ke Singapura, di toilet tuh kan tidak ada yang jongkok kan, berdiri semua umpamanya. Bisa lah, jangan pula kamu jongkok di situ, payah pula nampak lah semua orang kan. Tapi selagi masih ada WC itu dalam keadaan duduk, cari WC dalam keadaan duduk, kecuali darurat, walaupun susah sih. Oke. Udahlah dalam keadaan berdiri, kemudian dia kencingkan pula dinding, itu kan banyak. Apalagi ada semut di situ. Ya kan? Apa kata semutnya? Panas, banjir bandang, panas. Kasihan semutnya kan? Kadang-kadang buat gambar pula dia di situ. Dibuatnya gambar. Makanya survei mengatakan bahwa WC laki-laki itu lebih bau dibandingkan WC perempuan. Tidak pula cebok. Ceboknya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Nggak boleh pakai tangan kanan ceboknya. Walaupun laki-laki pakai tangan kiri. Mencebok itu, nih bawa perhatikan, bukan dipraktekkan, coba perhatikan. Cebok itu, ini wadah, ember. Ini laki-laki, tidak boleh diambil airnya memakai tangan. Paham? Diambil pakai tangan lalu dicebokkan, diambil lagi. Tak boleh. Jadi ember itu terkena najis dia. Jadi ambil pakai gayung, tangan kanan gayungnya, paham? Tangan kanan gayungnya baru dialiri memakai tangan kiri, baru cebok. Jangan langsung tangan kiri itu masuk ke dalam wadah, paham? Kalau masuk ke dalam wadah itu akan membuat air akan menjadi najis, paham? Kotoran-kotoran kamu masuk ke dalam. Kalau itu sudah terjadi setelah kamu, dia pakai air yang sama,
berarti kamu telah menularkan najis kepada orang berikutnya. Kalau 600 orang yang masuk ke dalamnya, berarti telah 600 orang yang kamu tulari najis. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi najis jariyah. Paham itu? Paham? Ya, kadang-kadang belum sampai habis, ya kan diisi lagi. Nah, itu masalahnya. Makanya sekali-kali kalau bapak ke toilet itu, kalau sedikit airnya bapak goncang, kemudian bapak keluarkan, ganti air baru. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kalau dia gunakan untuk cebok, kalau dia gunakan untuk cuci muka, setelah kamu kena kencing kamu ke muka dia secara tidak langsung, baik di sekolah maupun di rumah. Paham toh? Di dalam WC tidak boleh berdua tak boleh. Bapak lihat di dalam WC banyak berdua-dua, ngobrol, terutama anak cewek nih, tidak boleh berdua-dua. Apalagi laki-laki mau perang kencing apa? Ukraina lawan Rusia aja nggak ada berdua-dua dalam WC, padahal orang tuh perang. Tidak boleh berdua, apalagi berlima. Masa masuk ke dalam WC yang ukuran 1 kali 1,5 itu 1 gelas? Ngapain itu? Jadi harus ada nanti ini, ya. Apalagi WC kita ini bukan bau, WC kita ini sedikit, jadi antri lah. Tapi saya tambah bangunan kita insya Allah akan selesai akhir 2022. Paham tuh? Jadi bersabarlah, jangan tahan-tahan kencingnya, nanti kena batu ginjal nanti. Ya, antri izin, insya Allah bisa, tapi antri. Masuk WC, perhatikan dulu, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi ba'is. Jarang kita lihat anak-anak yang masuk WC baca doa. Apakah doa itu harus mengangkat tangan? Perhatikan, enggak juga. Jadi kalau kita dari sini sampai ke WC kita berdoa aja dari sini boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk ke dalam WC. Dahulukan dari itu. Oke. Keluar WC pun membaca doa minimal ghufranaka. Ya Allah, minta ampun kepada Allah, minimal seperti itu. Semuanya ada doa. Kalau tidak tahu doanya gimana? Baca basmalah. Setelah itu baca hamdalah. Minimal seperti itu. Kalau kita tidak tahu doanya. Pak Yul ini awetnya gitu ya. Seluruh kegiatannya diawali dengan doa. Kan awet Pak Yul, awet muda. Diawali dengan doa. Minimal membaca basmalah. Oke. Baik. Apa tadi? Senyum. Yang kedua apa? Tidak boleh duduk di kursi guru. Yang ketiga itu jabarannya itu. Yang ketiga ucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Apa lagi? Ketika masuk ke dalam WC baca doa. Dahulukan kaki kiri. Kemudian di dalam WC tidak boleh kencing
Kemudian keluar WC mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Yuk semuanya. Sallallahu alaihi Coba dia. Ini singkat. Jadi orang tua kita itu menyekolahkan kita itu penuh dengan harapan. Ketika kamu besar nanti, kamu pasti nyesal. Mau kamu sukses, mau kamu seorang yang hebat, bahkan orang yang tidak sukses pun lebih menyesal. Tahu B.J. Habibie? B.J. Habibie itu presiden keberapa ya? Ketiga. Setelah tahun 1998 Soeharto lengser, maka diangkat dia menjadi presiden. Ketika dia berceramah di Kairo, perhatikan, Kairo Mesir, mahasiswa Mesir, dia sampaikan bahwa saya menyesal karena di waktu saya kecil saya tidak mengecam ilmu agama. Kalau saya boleh memilih, kata B.J. Habibie, bayangkan seorang presiden Republik Indonesia, ahli dalam IT, terutama dalam pesawat terbang. Itu konon ceritanya dia ahli membuat pesawat terbang di sayap kanan. Nah itu dia di sayap kanan saja, dia ahli dia. Bukan di sayap kiri, di sayap kanan. Kalau kita baca artikelnya gitu, katanya dia menyesal, kenapa saya tidak memilih agama dibandingkan ilmu pengetahuan yang saya punya pada hari ini. Kalau Bapak bicarakan nanti panjang. Artinya apa? Kamu ini tinggal di MI itu sudah benar. Ini nanti besarnya menyesal. Coba ingat kata-kata Bapak 25 tahun yang akan datang. Bapak nanti akan menjadi tua, sudah beruban, kumis sudah beruban. Jangankan kumis beruban, bulu hidung pun sudah berubah. Bapak sudah pakai tongkat, 25 tahun, sekarang umur hampir 40. Belum pakai tongkat itu, 65 baru, masih kuat insya Allah kalau panjangin umur itu. Kalau berjumpa Bapak 40 tahun, 80 tahun, udah begini goyang-goyang jalan.
itu baru bapak. Kalau Pak Yul itu jaraknya dengan bapak udah 10 tahun. Kalau bapak udah begini jalannya, ya kan? Kalau Pak Yul jangan kayak gitu lagi, gini. Ingat kamu pesan bapak ya? Ternyata benar Pak Sadat, luar biasa. Bapak sudah masuk pesantren yang menyesal. Pesantren bapak 6 tahun menyesal. Ngapa bapak masuk UIN dulu? Kenapa bapak nak terbang ke Timur Tengah? Pak Afkar ini menyesal gak ini? Tanya sama dia, masuk ke ruangan dia nanti, tapi jangan masuk laci dia, masuk ke ruangan dia. Menyesal dia. Pak Yul menyesal ya. Kenapa Yul? Menyesal. Tidak ada satu orang pun yang tidak menyesal ketika dia besar, demi Allah. Menyesal. Di akhirat pun kita menyesal. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Bicara bukan Anwar Sadat, itu dalil yang bicara itu. Di akhirat banyak orang menyesal. Kalau dia banyak amal, apa katanya? Kenapa tak lebih banyak amal ini? Kalau tahu indahnya surga itu luar biasa, lebih indah dari bulan purnama, maka tak segini amal yang kita buat. Orang yang baca Quran sehari 30 juz masih menyesal. Yang lagi 30 juz dia baca masih juga menyesal. Kenapa tidak 2 kali khatam? Jadi sebelum menyesal itu banyak, perbaiki diri. Perbaiki diri. Apalagi kamu nanti tamat MI, masuk SMP, SMA, kuliah umum, masuklah jurusan dokter hewan, ya kan? Bergelimanglah dengan hewan-hewan, kerbau, kambing, ya, sapi, jawi, baun pun udah seperti baun jawi. Sholat ada lagi, ya kan? Menyesal. Apa aja masih menyesal. B.J. Habibie saja menyesal. Bukan ilmu umum itu tidak penting. Jadi semuanya jagai ulah tidak, ya. Tetapi benteng ilmu agama itu harus kokoh. Lihat pondasinya. Tiang itu nampak? Tiang nampak kan? Kalau tiang itu pondasinya nggak kuat, ya, 5 tahun, 10 tahun roboh ini. Betul nggak? Tapi kalau pondasinya kuat, ya, tukangnya benar, jujur, ya, insya Allah sesuai dengan target. Tapi kalau nggak jujur umpamanya, tukangnya nggak jujur nih, nggak dikasihnya pondasi ke bawah, hancur tuh. Tapi alhamdulillah tukangnya jujur, insya Allah. Betapa banyak orang yang luar biasa di luar sana, kontraktor, ya kan? Dahsyat. 10 cm jadi 7 cm. Akhirnya baru 5 tahun hancur jalan. Banyak kontraktor banyak masuk neraka. Kontraktor yang nakal. Kamu boleh jadi kontraktor yang jujur. Boleh kritis, bapak orangnya kritis. Kalau salah bapak bilang salah, benar bapak bilang benar. Kalau orang nyalakan kita ngaku salah juga, jangan sosok benar. Mau mengkritik, mau dikritik, begitu. Walaupun dipecat. Mau kamu jadi bos semuanya, dipecat semua bosnya lagi. Menegakkan kebenaran. Apa? Baru luar biasa. Paham? Maka daripada itu belajarnya baik, Pak. Kenapa Bapak katakan begitu? Buku tulis tuh jangan nyampur-nyampur. Jadwal pelajaran tuh tempelkan di kamar. Malam tuh disiapkan. Masalahnya itu saja, Pak.
malam disiapkan masukkan ke dalam tas. Besok pelajaran ilmu bedah masuk dalam, pelajaran ilmu operasi kambing masuk dalam kalau ada. Nah, maksudnya begini, kalau IPS masuk IPS, akidah Allah masuk akidah Allah. Jangan ketika belajar Eca, mana Eca? Nah, mana dia? Mana buku akidah Allahnya? Tinggal Pak. Masa tinggal? Lupa, kebanyakan makan Ajinomoto. Banyak makan micin, makanya otak hang, error dia. Itu otak yang error. Kalau enggak orangnya error, ya lihat. Jangan makan micin. Paham tuh? Paham? Oke. Sekarang kita berdoa 1 jam, hampir 1 jam. Nah, oke. Coba, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Ikut Bapak. Astaghfirullahaladzim. 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 Perhatikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah. Insya Allah orang-orang yang menyandarkan sesuatu kepada Allah maka akan diridhoi dan diberkahi. Angkat tangannya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi jalalikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazana wa li ustazatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang keluar dari mata kami, dosa yang keluar dari mulut kami, dosa yang keluar dari langkah kaki kami, dosa yang keluar dari tangan kami ya Allah, dosa yang keluar dari pikiran-pikiran kami yang kotor, dosa yang keluar dari hati-hati kami yang kotor. Jadikan anggota tubuh kami menjadi anggota tubuh yang bersih, menjadi anggota tubuh yang Engkau ridhoi, menjadi anggota tubuh yang Engkau berkahi. Ya Allah ya Rahman, jadikan anak-anak kami di lapangan ini maupun yang ada di lokal maupun yang ada di rumah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang pintar secara akademik, anak-anak yang pintar secara ibadah. Ya Allah ya Rahman, jadikan di antara anak-anak kami ini yang paling takwa ya Allah, menjadi pejabat negara kelaknya ya Allah, menjadi gubernur Riau besok kelaknya ya Allah, menjadi wali kota Pekanbaru ya Arhamar Rahimin. Jadikan gubernur Riau dan wali kota ada di antara anak-anak kami ini. Jangankan menjadikan anak kami menjadi wali kota dan gubernur ya Allah, malam bisa Engkau jadikan siang, siang bisa Engkau jadikan malam, yang hidup bisa Engkau matikan, yang mati bisa Engkau hidupkan. Apalagi untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadi pejabat negara ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau ada di antara anak-anak kami ini menjadi orang-orang hebat nantinya ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jangan jadikan mereka orang-orang yang sombong ya Allah. Jangan jadikan mereka orang-orang yang angkuh dengan jabatannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak pengen kamu akhlak dan adabnya baik,
baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan 1 jam ini ada perubahan akhlak, ada revolusi akhlak, insya Allah. Takbir. Silakan, ayo yuk kita ada pengumuman. Pak Panas ya, silakan. Kepada Panas waktu dan tempat dipersilakan sambil memungut uang infak. Sebelum diumumkan uang infak, perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil dijalankan infak boleh juga. Coba yang jalankan infak teknisnya gimana nih, Panwan? Anak suruh jalan atau apa tuh? Ya biar terbiasa ya. Baik, untuk pengumuman anak-anak, coba yang sudah punya kartu pelajar siapa? Angkat tangan. Kartu pustaka itu kartu pelajar tuh. Angkat tangan. Tidak ada separuh ya. Ada kartunya, sudah punya? Belum? Nah, berarti yang angkat tangan sudah. Ada separuh lebih yang tidak ada. Coba turun. Apa alasan tak ada? Ada nggak pernah kamu ngantar foto 2x3? Nah, kalau belum ada, belum ngantar atau tak punya, nanti besok mulai bawa ya. Foto berapa? 2x3, kemudian dibawa ke pustaka, serahkan sama ibu siapa yang pustaka? Ibu siapa? Ibu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ibu Rohimah. Yang jaga di situ Bu Rohimah. Paham? Coba besok yang belum punya coba angkat tangan. Kalau tadi yang sudah punya, yang belum punya. Kan banyak tuh kan. Untuk kartu pelajar atau kartu pustaka. Jadi nanti besok ya, besok kamu bawa 2x3, termasuk itu anak kelas berapa? 4. Halo, kelas berapa? Kelas 4 ya, termasuk anak kelas 4. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan mohon kepada Bapak Ibu wali kelas untuk dapat mengingatkan anak-anaknya. Paham tuh? Nah, kemudian berikutnya untuk anak KSM matematika ya, nanti katanya jam 9 itu ada tes ulang. Sebelum jam 9 mungkin Bapak Ibu wali kelas untuk dapat memberikan waktu untuk anak, mungkin sarapan 15 menit sebelum jam 9. Untuk anak yang ikut KSM nanti jam 9 akan ada tes seleksi terakhir untuk didaftarkan sebagai utusan min 3. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih dan dibalikkan kepada Pak Yul nanti.